betul inna ma'al usri yusra, setelah kesulitan ada kemudahan. Kan setelah itu berproses tuh panjang, seberapa panjang kesusahan itu kita nggak ngerti. Kita menikah tuh kita bukan banting tulang kita, usaha kita untuk kita aja. Iya. Tapi Allah akan tambah tuh. Kenapa? Karena beban kita bertambah. Istri kita bawa rezeki. Jangan kita pikir gaji kita 1 juta nih, terus saya memperistri anak orang. Nggak mungkin 1 juta terus, Mas. Iya, jelas itu. Itu pasti. Nambah pasti itu. Dari mana? Dari mana-mana. Allah yang akan kasih jalan. Itu tadi konsepnya awal beriman, kedua ya bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dia dari arah yang dia nggak sangka. Mungkin sekarang Mas punya penghasilan 1 juta, setelah nikah nggak mungkin 1 juta. Tapi kan ada aja. Ada aja gimana? Ya maksudnya ada aja yang udah nikah tetap aja 1 juta segitu-gitu aja. Benar. Iya, itu dari segi materi ya, dari segi materi. Tapi kan nanti akan adalah datang tuh. Nggak 1 juta doang, mungkin nanti ada yang ngasih dari jalan ini jalan itu. Karena kalau kita bilang rezeki ya, karena rezeki bukan hanya materi, banyak kan. Allah pasti akan mencukupkan kita. Mencukupkan itu pasti, tapi memberikan apa yang kita harapkan belum tentu memang. Tapi kita bisa hidup, selama bisa hidup, bisa makan, gak punya utang, aman. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Cantikannya. Ya, urutannya lupa tuh saya. Kemudian jamaliha, kecantikannya, kemudian nasabiha, kemudian yang terakhir itu agama. Ya, agamanya bagus, tarikawakan selamat gitu. Ya kalau mau milih-milih, yang dilihat tuh ya 3 ini dulu. Kalau saya 3 dulu, cantik gak, kaya nggak gitu kan, nasabnya bagus nggak. Kalau ada 2 atau 1 di antara ini yang antum oke, oh dia nggak terlalu kaya tapi dia cantik, atau dia dari keluarga baik-baik, 2 aja terpenuhi baru antum beranjak ke yang terakhir tuh. Jangan antum korek agamanya lagi. Kalau nggak cantik ente tolak di mana? Berarti ente nolak agamanya dong. Kalau harta sama nasab sih menurut anda pribadi nggak terlalu ini ya, itu nomor kesekian lah, karena memang bisa diperbaiki karena kita yang berkeluarga sama dia, ya kan? Oh kecantikan itu mutlak harus menurut saya. Dia nggak cantik tapi agamanya bagus, kita tolak kan? Iya nolak. Karena nggak agamanya. Ya, kan agamanya bagus. Nggak ada urusan dia cantik gak cantik. Kalau agamanya bagus harusnya dipilih. Itu arahannya. Oleh karena itu kita harus mencari tahu tinggal tiga dulu ini. Kalau 3 cocok, baru cari tahu tentang agamanya. Nah, kalau ekonominya berarti harta dianya atau harta orang tuanya, Mas? Orang tuanya. Karena perempuan itu selama dia belum menikah tanggung jawab orang tuanya. Apa itu berlaku juga buat laki-laki? Jadi kalau misalnya perempuan memilih laki-laki berdasarkan 4 itu betul. Berarti sama. Jadi banyak hadis itu mengatakan rojul kalimat laki-laki, tapi padahal maknanya untuk laki-laki dan perempuan. Termasuk ini. Perempuan kalau nggak milih agama laki-lakinya, terus dia mau kemana? Sebagai nahkoda dalam kapal bahtera, dia kalau nggak milih tentang agama, nggak ada yang menjamin. Tapi kalau dia nggak ngerti agama, sama Tuhan aja dia khianat, pegangan dia untuk tidak berkhianat sama istri. Poin yang dimaksud paham agamanya itu kayak gimana, Pak? Yang paling utama adalah sholat. Tuh. Tapi tetap aja ada orang yang rajin sholat begitu. Betul. Kan pertama kan banyak faktor. Nah gini, padahal kenapa ada? Ya pertama sholat ya, karena memang itu kalau kita mau memperbaiki diri kita, diperbaiki dari sholat. Untuk banyak hadis mengatakan seperti itu. Nah ini beda kasus lagi. Kenapa banyak orang sholat kemudian tidak mencerminkan ya kan seorang muslim, karena dia nggak benar sholatnya. Padahal Allah mengatakan sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa dia rajin sholat tapi akhlaknya bagus segala macam? Ya dia nggak benar ketika melaksanakan sholatnya. Gak rajin doang, mungkin tata caranya salah. Dia bisa jadi mungkin ketika sholat dia tidak khusyuk dalam sholat, siapa yang tahu? Dia sama Allah, ya kan? Mungkin dia melaksanakan sholatnya karena pengen dilihat orang, mungkin karena dia tokoh. Itu banyak hal. Keturunan ya supaya baik-baiknya. Kalau harta, kenapa dipilih hartanya? Karena mungkin ya salah satunya, karena kita ambil contoh aja ya sama Rasul ya. Itu kan menikahi Khadijah janda kaya raya. Salah satunya ya mungkin untuk bisa membela agama, mungkin ya. Karena memang Rasul ketika menikahi Khadijah
salah satu yang membela terdepan itu istrinya. Dengan apa hartanya? Mungkin saja tujuan dipilihnya yang berharta untuk menunjang dakwah. Jadi nikah itu hukumnya enggak satu, Banyak. ini banyak, ada 5. Di dalam hadis dikatakan bahwa orang yang menikah sudah melengkapi setengah agamanya. Benar nggak? Kenapa setengah agama itu? Semuanya berkaitan dengan syahwat. Makanya orang yang sudah menikah berzina itu tobatnya dirajam sampai meninggal. Kenapa? Karena dia sudah sempurna setengahnya tuh, ya kan? Harusnya begitu. Allah udah perintahkan semuanya gimana memperlakukan perempuan. Itu dikatakan maksud kalau kita keras kencengin perempuan, bentak dia apa segala macam, memperlakukan seperti itu, ya kan, kasar, kau akan memecahkan atau mematahkan. Tapi kalau didiemin aja boleh, ini boleh, dia akan semakin bengkok. Solusinya ya pinter-pinter kita, nggak ada solusi di dalam hadis itu. Kita seperti apa, pertengahan, kadang kita kencang, kadang kita harus tegas, kadang juga lembut. Itu mengatur itu kan sulit, butuh ilmu, ya kan, butuh ilmu. Makanya kita selesaikan masalah sama diri kita sendiri dulu. Menurut cerdas apapun, mau sebodoh apapun, tapi kalau nggak nurut, wah hancur. Cerdas nggak nurut, wah malah petaka. Nggak cerdas nggak nurut, ya repot. Paling utama tuh cerdas nurut. Nurut ya paling bagus itu. Nah.